Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan coba mengulas tentang Microsoft Office Word untuk pemula dan untuk teman-teman yang belum memahami tentang Microsoft Office Word. Saya akan mencoba bagaimana cara penggunaan dari Microsoft Office Word. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Windows 8, itu tampilan Windowsnya kurang lebih seperti ini, tidak jauh berbeda. Kemudian jikalau teman-teman menggunakan Windows 10, itu bisa teman-teman cari itu di bagian Start di Windows 10 atau Windows ke bawah atau Windows yang paling atas deh, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk kali ini saya menggunakan Windows 8 di mana Microsoft Word-nya itu ada di bagian bawah ya. Jadi jika teman-teman menggunakan Windows 8, jadi di menu Start ini kita kembali dulu. Kita coba dari awal. Nggak muncul, sabar ya. Oh, ini balik ke desktop. Ini tampilan awalnya. Kemudian kita coba klik lambang Windows yang ada di sini, klik kiri aja. Kemudian di bagian sini ada tanda panah ke bawah, tinggal teman-teman klik. Setelah itu bisa dengan mudah mencari di kolom search atau tinggal geser kursor atau mouse teman-teman ke arah samping kanan, maka otomatis dia akan bergeser dan bergerak juga. Nah, di Windows 8 ini saya menggunakan Microsoft Office Word 2010. Nah, jadi ada banyak pilihan Microsoft Office yang telah disediakan. Atau jikalau teman-teman belum mendownload, menginstal Microsoft Office, silahkan install di Google juga tersedia. Untuk itu di Windows 8 ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Tinggal kita klik dan kemudian tampilan akan terbuka. Layar awal dari Microsoft Office Word kurang lebih seperti ini. Ini kita lebarkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan awal dari Microsoft Office Word 2010. Ada banyak fitur yang ditampilkan di menu atas. Itu ada toolbar paling atas, ada file, home, terus insert, back layout, reference, mailings, review, and view. Ada banyak tampilan. Dan jika teman-teman ingin menggunakan Microsoft Office Word dengan cara apa? Maksudnya jika teman-teman ingin menggunakan Microsoft Office Word untuk mengerjakan tugas, membuat makalah, atau membuat sesuatu, cerita, karangan, atau apapun, teman-teman tinggal aplikasikan laptop ataupun komputer teman-teman pada keyboard, pada perangkat kerasnya atau hardware-nya. Tinggal kalian ketik, tulis saja judul teman-teman yang ingin mengetik, kemudian tinggal teman-teman klik bagian enter, dan itu merupakan cara untuk turun ke bawah atau masuk ke paragraf selanjutnya agar lebih rapi. Nah, tinggal teman-teman untuk mengetik dan melanjutkan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu fungsi dari keyboard atau hardware. Ada banyak macam tulisan ataupun huruf-huruf yang tertera di keyboard teman-teman. Ada di bagian menu, ada di bagian caps lock, ada bagian tab, shift, control atau CTRL, ada ALT dan lain sebagainya. Untuk dalam penulisan teman-teman, agar terlihat rapi dan bagaimana cara menambah paragraf baru, kemudian bagaimana tulisannya terlihat rapi dan segala macam, itu teman-teman tinggal menekan tab. Nah, jadi otomatis ketika kalian mengetik, maka judul ataupun paragraf akan agak masuk ke dalam. Contohnya seperti ini.
tulisan yang kita ketik menggunakan Microsoft Office Word 2010. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada tanda titik, koma, tanda tanya, dan segala macam. Dan ada tanda-tanda yang satu tombol itu dua. Misalkan jika teman-teman ingin mengetik menekan tanda titik, itu di tanda titik ada seperti tanda panah ke kanan ya, atau lebih besar dari kayak gitu dalam rumus matematika. Kalau kita pencet sekali tanpa menekan tombol lainnya, maka yang keluar adalah bentuk titik. Kemudian ketika teman-teman menahan tanda shift, kemudian menekan lagi tombol yang titik tadi, maka yang keluar adalah tanda yang lebih besar dari itu ya, tanda ini. Begitupun dengan angka-angka lainnya. Titik 2, tanda kutip, kalau teman-teman tahan tombol shift, maka titik 2 tanda kutip 2 yang akan muncul. Ketika tidak menggunakan tanda shift, maka hanya satu tanda kutip. Kemudian titik 2, kalau kita tidak menggunakan tanda shift, maka yang keluar hanyalah tanda seperti ini nih, titik koma. Kalau kita menggunakan tanda shift, kita tahan shiftnya, kemudian sembari menekan tombol titik 2, maka yang keluar seperti itu, titik 2. Kemudian tanda seru, nah itu berbarengan dengan angka 1. Jika teman-teman tidak menekan atau menahan tombol shift, maka yang keluar adalah angka 1-nya. Kecuali teman-teman menahan tanda shift, kemudian menekan tombol 1, maka yang keluar adalah tanda serunya. Begitupun juga dengan angka-angka yang lainnya. Jikalau dalam satu keyboard itu tombolnya itu ada 2 tanda huruf ataupun tanda baca, jikalau teman-teman ingin menggunakan tandanya itu, maka teman-teman harus menahan tombol shift yang ada di keyboard. Nah, kemudian cara untuk menghapus bagaimana? Kalau kita salah mengetik, misalkan menggunakan, nah ini kan salah. Jadi teman-teman tinggal bisa tekan tombol backspace ya di keyboardnya. Kemudian kita tinggal klik, itu akan menghapus. Nah, tinggal kita ganti. Apabila posisi kursor teman-teman berada di tengah-tengah seperti ini, untuk menggerakkannya teman-teman bisa menggunakan ini ya, tanda-tanda panah atas, kanan, kiri, bawah untuk menggerak-gerakkan kursor. Nah, seperti ini bisa. Jadi jikalau tadi misalkan di sini kita kebanyakan G-nya, salah penggunaan itu, kemudian kursor berada di posisi seperti ini, teman-teman tinggal menggunakan tanda sebelah kiri, ketik terus sampai ke ini. Teman-teman pengen menghapus, tinggal bisa menggunakan backspace atau menggunakan delete. Nah, jadi intinya perbedaan delete dan backspace di sini adalah backspace untuk menghapus yang dari kanan ke kiri ya, tuh dari kanan kita ke kiri. Kalau kita menggunakan delete itu dari kiri ke kanan berarti. Nah, yang terhapus kebalikannya seperti itu. Nah, jadi yang tersisa hanya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi itulah penggunaan dari keyboard dari perangkat keras atau yang sering disebut dengan hardware. Nah, ketika teman-teman ingin merubah segala bentuk, segala macamnya, itu biasanya dalam penggunaan kalimat ataupun font, gaya huruf dalam pengetikan ataupun seperti apa, biasanya kita menggunakan font Times New Roman. Nah, ini adalah font standar yang biasa digunakan untuk karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, jika ingin berkreasi dengan file pribadi teman-teman, ya dengan font lainnya pun tidak masalah. Ada banyak pilihan file, font maksudnya. Ada banyak pilihan. Kalau teman-teman tinggal tekan dan tahan, kemudian tarik mouse-nya ke bawah. Nah, tapi pada umumnya dalam pengetikan ataupun segala macamnya biasanya menggunakan Times New Roman, dan ukurannya pun juga mempengaruhi. Nah,
biasanya penggunaannya itu di font angka yang 12, kecuali untuk judul. Judul biasanya kan lebih besar, jadi kita besarkan juga judul, kita gunakan 16 saja. Nah, selanjutnya gimana caranya kita memblok semuanya. Jadi istilah dari yang seperti ini adalah memblok huruf. Jadi yang kita blok ini adalah huruf ataupun kalimat yang akan kita rubah bentuknya. Misalkan kita hanya memblok di contohnya doang seperti ini. Tuh. Kemudian kita ganti hurufnya, maka otomatis yang berubah hanya yang kita blok saja. Kita contohkan ya, agensi misalkan. Nah, otomatis yang berubah hanya bagian contohnya. Kemudian kalimat seterusnya tetap berada di font Times New Roman. Nah, jadi cara memblok pun juga gampang. Tinggal teman-teman, jikalau teman-teman menggunakan mouse, itu klik kiri tahan, kemudian geser mouse-nya ke arah yang mana teman-teman ingin memblok kalimat tersebut. Nah, jikalau sudah seperti ini, bagaimana caranya membalikkan seperti semula? Teman-teman ketika sudah memblok satu kalimat, teman-teman ingin merubah fontnya atau menggunakan font yang seperti apa. Nah, jadi di sini otomatis blank karena ada dua font yang berbeda. Jadi teman-teman bisa merubahnya. Jika teman-teman ingin kembali ke Times New Roman, maka kalimat contohnya tadi yang ini otomatis mengikuti font Times New Roman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara memblok, kemudian merubah tulisan dan segala macam. Kemudian untuk bagian judul biasanya itu menggunakan huruf tebal. Nah, teman-teman, di dalam ilmu komputer huruf tebal itu diistilahkan dengan istilah bold. Nah, di Microsoft Office 2010 itu sudah ada keterangannya bold, tadi kita lihat bold. Nah, untuk menebalkan huruf judul tadi caranya sama. Kita harus terlebih dahulu memblok bagian yang ingin kita tebalkan atau kalimat yang ingin kita tebalkan. Contohnya seperti ini, kita sudah blok judul, kemudian kita tinggal blok, klik saja tanda bloknya. Otomatis kalimatnya akan berbeda dengan kalimat yang di bawah. Nah, kemudian apa fungsi yang lain sebagainya yang ada di sini? Ini namanya italic. Italic adalah garis miring atau huruf miring. Kemudian ada istilah underline. Nah, jadi di sini adalah cara untuk merubah gaya-gaya dari judul yang ingin kita buat. Misalkan ada kata ilmiah ya di sini, Microsoft Office-nya ya kan. Misalkan Microsoft Office-nya 2000 Microsoft Office Word-nya kita ingin menggunakan huruf miring karena merupakan suatu label atau apapun itu ya. Tinggal kita klik tanda italiknya atau miringnya. Jadi teman-teman jangan, agar lebih menarik, istilah-istilahnya juga harus dipahami. Jangan seperti ditebelin atau dimiringin atau digarisbawahin. Jadi ada istilahnya bold, italic, dan underline. Underline garis bawah ya. Kemudian balik lagi seperti ke sini, kita ingin menjadikan Microsoft Office Word-nya miring. Tinggal kita klik dengan mouse. Nah, otomatis dia akan berubah. Microsoft Word-nya akan miring seperti itu. Nah, kemudian fungsinya sama. Misalkan kita ingin kalimat yang menggunakan, kita ingin garis bawahi, tinggal kita kasih format underline, otomatis dia akan menggaris bawah. Nah, nanti di sini akan terlihat garis bawahnya ketika teman-teman mencetak atau menjadikannya sebuah hard copy, maka dia akan terlihat. Nah, jadi seperti itulah penggunaan dari sistem home ya yang ada di Microsoft Office Word. Nah, jadi sampai di sini teman-teman, begitulah cara penggunaan Microsoft Office untuk pemula ya. Jadi teman-teman ingat, setiap apapun kalimat yang ingin kita rubah bentuknya atau kalimat yang ingin kita
ganti seperti tulisan ataupun fontnya, maka teman-teman harus memblok terlebih dahulu kalimat yang ingin teman-teman ganti ya. Jangan lupa diblok terlebih dahulu agar hasilnya terlihat. Kalau teman-teman tidak memblok, kemudian teman-teman langsung tekan saja bold kayak gini. Oh, untuk 2010 ternyata langsung ya, kita tinggal taruh kursornya aja, tinggal kita klik maka dia langsung berubah. Oke, saya lupa. Jadi ada yang 2007 harus diblok dulu, ada yang juga enggak ternyata. Ya udah, berarti itu lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti selanjutnya di episode selanjutnya kita akan coba bahas tentang Microsoft Office Word di bagian-bagian lainnya, di toolbar lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.